Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa berbagi ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 7, yaitu berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Silakan disimak videonya hingga selesai. Kira-kira kalau saya tanya, manakah yang sering kalian gunakan di antara dua gambar ini? Gambar pertama atau gambar kedua? Gambar pertama itu adalah gambar surat elektronik, sedangkan gambar kedua itu adalah surat yang ditulis dengan tulisan tangan kemudian dikirimkan ke pos. Kalau tebakan saya sih, sepertinya kalian lebih sering menggunakan gambar pertama dibandingkan gambar kedua. Pada dasarnya ada dua jenis surat yang akan kita bahas, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Kita akan belajar mengenal dan memahami surat pribadi terlebih dahulu, baru kemudian kita akan belajar surat dinas. Pertama, kita akan mengenal ciri surat pribadi. Surat pribadi merupakan bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan atau kedinasan atau yang bersifat resmi. Di Indonesia, menulis surat pribadi harus memperhatikan hal-hal di luar aturan kebahasaan bahasa Indonesia. Dalam surat pribadi ini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tata etika atau sopan santun. Khususnya jika kamu menulis kepada orang yang lebih dewasa atau orang yang baru saja kamu kenal. Pada slide selanjutnya, saya menampilkan contoh surat pribadi. Coba diperhatikan. Surabaya 10 Januari 2021. Fatimah, sahabatku yang aku sayangi. Bagaimana kabarmu? Semoga sehat selalu. Sejak kamu pindah ke kota Bogor, rasanya kelas menjadi sepi. Tiada lagi tawa candamu yang menyejukkan. Tiada lagi kebersamaan di kantin denganmu. Kami semua kangen dirimu. Aku yakin suatu ketika kita akan bisa bertemu kembali. Meski sudah mendapat teman baru, tolong jangan lupakan kami yang di kota Surabaya ini. Semoga kamu senantiasa sehat dan dalam lindungannya. Salam rindu, Amira. Perhatikan ciri surat pribadi di bawah ini. Yang pertama, bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua atau penerima. Surat pribadi berisi unsur tanggal surat, alamat surat, pembuka surat, pendahuluan, isi, dan penutup surat, serta nama pengirim surat atau juga tanda tangan. Isi surat pribadi berkaitan dengan masalah pribadi, menanyakan kabar, keperluan pribadi, dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Struktur surat pribadi. Berdasarkan surat pribadi di samping, ada beberapa bagian yang menjadi unsur pembangun surat pribadi, yaitu yang pertama, alamat dan tanggal surat. Yang kedua, salam pembuka. Ketiga, kalimat pembuka paragraf. Yang keempat, isi surat. Kelima, penutup surat. Yang keenam, salam akhir. Dan yang ketujuh adalah nama serta tanda tangan. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan surat dinas. Yang pertama yaitu bagaimana kita mengenali ciri surat dinas? Surat dinas itu apa? Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal. Surat dinas ini dapat ditulis oleh pribadi atau atas nama suatu lembaga pemerintahan, perusahaan, atau organisasi yang ditujukan kepada lembaga. Isi dalam surat dinas biasanya bersifat resmi. Bahasa yang digunakan pada surat dinas ini lebih mudah dibandingkan surat pribadi. Surat resmi tidak memerlukan bahasa yang berbunga-bunga. Bahasa surat resmi
singkat dan jelas, serta berpola tetap. Perhatikan contoh surat dinas berikut ini. Coba perhatikan struktur surat dinas. Struktur surat dinas pada gambar di samping meliputi yang pertama adalah kop surat, yang kedua nomor surat, ketiga tanggal surat, keempat lampiran, kelima perihal, dan yang keenam adalah alamat surat. Sementara pada contoh surat dinas berikut kita akan mencoba untuk melihat strukturnya. Yang pertama kita lihat adalah salam pembuka, yang kedua adalah paragraf pembuka, ketiga inti surat ungkapan atau untuk itu kami, ya, yaitu menunjukkan tujuan atau hal surat. Yang keempat adalah paragraf penutup. Pada bagian selanjutnya, di struktur surat dinas yang tampak di layar terdiri atas dua bagian. Yang pertama adalah salam penutup, sedangkan bagian yang kedua adalah mengetahui kepala sekolah dapat dicantumkan untuk memperkuat nama dan tanda tangan pengirim. Selanjutnya kita akan menelaah kebahasaannya. Ciri penggunaan bahasa pada surat pribadi itu terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, kita harus melihat pilihan kata sapaan itu bersifat pribadi atau kata emotif dan ekspresif. Yang kedua, biasanya bahasa surat pribadi itu tidak formal tetapi santun. Yang ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Yang keempat, penggunaan sapaan seperti orang yang sedang bercakap-cakap. Yang kelima adalah menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu untuk pengirim, dan kata ganti orang kedua untuk penerima. Sementara itu, ciri penggunaan bahasa pada surat dinas terdiri atas dua hal. Yang pertama, pilihan kata sapaan bersifat formal, dan yang kedua, bahasanya tentu adalah bahasa ragam baku. Pada slide berikutnya, kita akan menelaah kesalahan yang biasanya terjadi dalam penulisan surat. Perhatikan tulisan yang salah. Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan B Sempor nomor 28 Malang 65151. Telepon 0341 776345 atau 725511. Tulisan tersebut salah, alasannya karena alamat tidak boleh disingkat. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jalan diperbolehkan. Untuk kepala surat, misal M.T. Haryono. Perbaikannya adalah Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Malang, Jalan Bendungan, Sempor nomor 28 Malang 65151. Telepon 0341 776345 atau 725511. Berikutnya penulisan yang salah, yaitu berkaitan dengan penanggalan surat. Alasannya penggunaan tanda titik pada akhir penanggalan, kemudian pemakaian singkatan, penggunaan angka untuk bulan, dan penggunaan nama kota tidak diperkenankan. Nah, perbaikannya adalah 4 Juni 2015. Kesalahan berikutnya berkaitan dengan hal surat. Perhatikan ketiga tulisan yang ada di slide. Tulisan pertama, tulisan kedua, dan tulisan ketiga. Alasannya, kata hal tidak perlu menggunakan titik. Nah, pada akhir tulisan di contoh A itu permohonan penceramah titik. Kemudian yang contoh yang kedua, hal permohonan penceramah. Penceramahnya menggunakan huruf kapital P pada penceramah. Kemudian
Tulisan yang ketiga, kesalahannya adalah menggunakan huruf kapital semua. Perbaikannya adalah permohonan penceramah. Penceramah diawali dengan huruf biasa. Huruf P-nya tidak menggunakan huruf kapital. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah penulisan lampiran surat. Sebagaimana yang ada di slide, contoh yang A, lampiran 1 eksemplar. Yang B, ditulis lam.2 1 eksemplar. Tulisan tersebut salah, alasannya tidak ditulis angka, tidak diakhiri titik. Kata lampiran yang disingkat memerlukan titik. Bagaimana penulisan yang benar? Penulisan yang benar adalah lampiran .2 1 eksemplar. Jadi angka 1 ditulis dengan menggunakan huruf 1 eksemplar. Kemudian yang kedua atau yang B ini salah karena lam itu adalah singkatan, maka harus diberi tanda titik sebagaimana pada perbaikan lam titik kemudian baru .2 1 eksemplar, karena lam itu merupakan singkatan dari lampiran. Kesalahan yang terjadi berikutnya adalah penulisan alamat tujuan. Perhatikan contoh yang ada di layar. Contoh yang A dan contoh yang B itu merupakan penulisan yang salah. Kenapa? Karena sapaan bapak, ibu, atau saudara di depan nama jabatan dan gelar tidak diperlukan. Sapaan hanya dipergunakan untuk mengiringi nama orang yang tidak diawali dengan gelar. Bisa dilihat perbaikannya. Yang A, yang terhormat Dr. Tono Jalan Bendungan Sempor 1 Malang. Sapaan bapaknya dihilangkan. Kemudian contoh yang kedua, yang terhormat Direktur Jenderal Pajak Jalan Bintaro Utama Sektor 5 Bintaro Jaya Tangerang Selatan. Jadi sapaan bapak pada contoh yang kedua pun itu dihilangkan. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah isi surat kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal. Hal ini merupakan penulisan yang salah karena penggunaan tanda koma. Perbaikannya adalah kami segera memberitahu saudara jika ada perubahan jadwal, sehingga tanda koma pada kalimat yang ada di contoh itu tidak diperlukan lagi dan dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi benar. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah penulisan dalam penutup surat. Coba perhatikan yang ada di layar. Pada contoh A dan contoh B itu merupakan kedua contoh yang salah. Kenapa? Karena penulisan nama pejabat penanda tangan surat seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata tanpa ada tanda lainnya, baik itu berupa garis bawah maupun tanda kurung, sehingga perbaikannya akan tampak pada sebelah sisi kanan. Kata Sasmita yang merupakan nama orang diawali dengan huruf kapital, tetapi tidak ditulis menggunakan tanda kurung. Sedangkan pada contoh yang kedua, A garing N, penulisan yang tepat adalah A.N atas nama Direktur Jenderal. Nah, penulisan namanya adalah yang benar Dian Putri. Pada setiap unsur nama orang, di awal unsur nama orang ditulis menggunakan huruf kapital. Bukan semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Sekian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.